Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para guru hebat? Berikut adalah video tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kontekstual modul 3.1 CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu bersama Dr. Andes Haji Rosidin, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balongan. Sukses ya. Video ini adalah tentang wawancara bersama kepala sekolah, di mana fokus kepada keterampilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya, yaitu mengambil suatu keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Keputusan-keputusan yang diambil secara langsung atau tidak akan menentukan arah dan tujuan suatu lembaga, serta menunjukkan nilai-nilai atau integritas dari lembaga tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid di sekolah. CGP akan menggali beberapa studi kasus yang dihadapi seorang pemimpin sekolah, khususnya studi kasus di mana dua kepentingan sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. CGP akan belajar dari pemimpin sekolah yang dihadapkan pada situasi dilematis yang dikenal dengan dilema etika. Dilema etika atau benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral, benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sebuah institusi atau sekolah akan menghadapi situasi di mana pemimpin tersebut perlu mengambil suatu keputusan yang mengandung dilema secara etika dan berkonflik di antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin sebuah institusi, tentu akan menghadapi pengambilan keputusan setiap harinya. Di sini CGP akan menggali dengan pertanyaan, pernahkah dalam pengambilan keputusan tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama-sama menjunjung tinggi suatu nilai kebajikan tertentu? Dan keduanya sama-sama benar, namun tertantang karena saling bertentangan satu dengan yang lain? Bagaimana pengalaman pemimpin dalam menghadapi situasi seperti ini? Pemikiran-pemikiran seperti apa yang melandasi pengambilan keputusan tersebut? Kemudian setelah pengambilan keputusan tersebut, pernahkah menjadi ragu-ragu dan menanyakan diri sendiri apakah keputusan yang diambil telah tepat? Atau ada perasaan tidak nyaman dalam diri serta timbul pikiran mengganjal dalam diri seperti apakah ini sesuai peraturan atau bagaimana panutan saya akan berlaku dalam kondisi seperti ini? Dalam keterampilan pengambilan keputusan seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Perlu diingat bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih, fokus, dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar sebagai seorang pemimpin. Berikut wawancara antara Widiharti sebagai CGP bersama Dr. Andes Haji Rosidin selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak mohon izin kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu mau wawancara. Ini berkaitan dengan dilema etika dan bujuk moral. Jadi kasus-kasus yang ada di sekolah gitu. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak gitu, silakan
bisa berbagi dengan kami. Iya. Secara umum manusiawi gitu ya, artinya karena kita bersosialisasi ya di lingkungan sekolah, dan kita sekolah itu heterogen, ada kepala sekolah, ada guru, TU, ada siswa ya. Nah ini juga yang sering terjadi, artinya di dalam lingkungan sekolah ya pernah gitu ya ada curhatan atau aduan ya dari seorang siswi yang merasa tidak nyaman gitu ya dari seseorang gitu ya, oknum gitulah, guru gitu ya, berkaitan dengan masalah etika gitu ya gitu. Dalam hal ini tentu hal ini perlu diluruskan gitu ya, dalam artian tugas fungsi sebagai guru itu juga tidak hanya ketika mengajar di kelas gitu ya, ketika di luar pun mungkin kalau ada tindakan anak-anak ya, perilaku anak-anak yang kurang baik gitu ya, atau katakanlah yang menyalahi aturan ya, itu juga seorang guru ya perlu untuk menegur, menyampaikan ya. Hanya mungkin di dalam ketika menyampaikan atau menegurnya itu gitu ya, itu siswa kurang terima gitu ya, entah itu di dalam kata-kata gitu ya, dalam kata-kata yang mungkin tidak nyaman ya, ataupun ada gerakan-gerakan mungkin juga sama yang tidak nyaman, tetapi hal itu tidak begitu fatal gitu ya, hanya mungkin ketidaksukaan aja gitu dari anak-anak, itu ada gitu ya gitu. Terus kalau misalkan ini tindakan memberikan hukuman ataukah sekedar sanksi? Iya, sebagai pimpinan sekolah tentu berkewajiban memberikan pembinaan ya, jadi teman guru ya yang bersangkutan gitu ya, yang mungkin karena dirasa tidak disuka oleh anak cara penyampaiannya gitu ya, itu tentu kepala sekolah memanggilnya dan memberikan pembinaan, memberitahu seperti apa cara menyampaikan ya, atau menegur yang baik gitu ya. Jadi tidak dibiarkan gitu ya, tentu itu oleh sekolah ditanggapi ya apa yang siswa sampaikan begitu. Kalau misalkan ternyata yang disampaikan guru tersebut menyinggung masalah pribadi Bapak gitu ya, terus namanya tuh menyinggung perasaan Bapak, apakah Bapak juga akan membalas ataukah memang mengikuti aturan yang ada? Ya, dalam hal ini tentu ini suatu pembelajaran ya, bagaimana kita mendewasakan diri ya, jangan sampai ya artinya kalau misalkan ya ada teman guru ya yang katakanlah ya tidak menyenangkan ya kepada kepala sekolah gitu ya, tindakannya atau ucapannya ya, tentu tidak dibalas lagi dengan ucapan atau perbuatan yang sama, tetapi kita memberikan contoh ya yang lebih baik lagi ya kepada guru tersebut ya, dan kita tetap tidak terus kita benci gitu ya, tidak, tetapi kita memperlihatkan kepada dia itu ya kita tetap sebagai orang yang baik, tidak mudah tersinggung, dan kita juga orang yang biasa memaafkan gitu. Jadi insya Allah dia akan melihat ke depannya itu ya, sehingga dia merasa apa yang dia lakukan ya mungkin itu nanti dia juga akan berubah. Jadi di sini lebih mengedepankan suri teladan. Kalau misalkan ini kan kadang ketika ini tidak suka nih salah satu guru terhadap Bapak itu sebagai pimpinan di sini, kemudian guru tersebut mengompor ini guru-guru yang lain nih, yang akhirnya yang lain juga terbawa nih, oh iya gitu, nggak tahu masalahnya gitu kan, nggak tahu masalah apapun, akhirnya ikut
tidak suka juga gitu. Akhirnya kebijakan bapak apapun guru lain tuh ya karena sudah dikomporin tadi gitu terbawa gitu. Nah untuk menyikapi hal tersebut apa yang bapak lakukan? Iya, tentu Bapak langkah pertama akan memverifikasi ya, memverifikasi apa yang disampaikan oleh teman guru ya yang berkaitan dengan kepala sekolah gitu ya. Kemudian dia sudah menyebarluaskan gitu ya. Ya, tentu hal ini harus ada pembuktian gitu ya, harus ada pembuktian. Kalau memang itu benar ya tentu seorang pimpinan itu akan meminta maaf gitu ya kalau memang itu benar ya. Kalau itu salah ya artinya tidak benar berarti kan menjadi fitnah gitu ya. Ya maka nanti tentu disampaikan keadaan yang sebenarnya kepada teman-teman guru yang mungkin sudah terbawa ya dari ucapannya itu gitu ya. Nah itu yang tentu nanti mana yang salah mana yang benar gitu ya. Setelah nanti ada pembuktian sudah diverifikasi gitu. Kalau ada pro dan kontra dengan kebijakan yang sudah bapak putuskan itu bapak menyikapinya seperti apa? Iya. Kita lihat pro kontra itu berapa persen yang pro berapa yang kontra ya. Kalau lebih banyak yang pro ya ya tentu kita yang pro itu kita lanjutkan ya, yang kontra ya udah ditinggal aja begitu ya. Artinya ya mungkin yang kontra itu bisa memperhambat nanti ya untuk kegiatan program sekolah ya. Tetapi kalau misalkan yang kontranya lebih banyak ya kita kembali lagi koreksi ya, di mana letak kekurangannya ya, di mana kesalahannya begitu ya gitu. Nanti kita musyawarahkan ya, ambil kesepakatan. Itulah jalan yang terbaik setelah kita musyawarahkan. Nanti ketika ada masalah apakah bapak menyikapinya sendiri ataukah membutuhkan atau pihak-pihak lain yang bisa dilibatkan? Iya, tentu di sekolah juga kan berjenjang ya. Iya, setelah kepala sekolah itu ada pengawas ya, ada pengawas pembina. Nah ini juga pengawas pembina itu mempunyai tugas dan fungsi yaitu membina sekolah yang dibinanya. Sehingga kalau nanti ada masalah ya, kalau memang tidak bisa dipecahkan oleh pimpinan sekolah ya tentu nanti meminta bantuan kepada pengawas pembina begitu ya gitu. Jadi dengan adanya kita komunikasi begitu ya dengan pengawas pembina, mudah-mudahan nanti keputusan yang diambil juga keputusan yang terbaik, jadi bukan dari pribadi begitu ya. Nanti tergantung peraturan juga ya Pak ya? Iya, jadi tentu bagaimana aturan yang ada di sekolah terutama untuk pegawai begitu ya. Kalau memang itu bertentangan dengan aturan apalagi dengan sumpah jabatan ya sebagai guru gitu ya, nah itu juga tentu nanti harus diambil tindakan begitu ya gitu. Tapi kalau tidak ada masukan yang lebih baik ya tidak masalah gitu ya demi kebaikan sekolah. Ya. Kalau misalnya selama ini Bapak ada tantangan nggak Bapak yang menghambat atau yang ini dari kasus-kasus yang dalam sekolah ini? Ya. Tantangan itu masih pasti ada ya. Semakin tinggi tugas fungsi, semakin tinggi jabatan itu badai atau anginnya semakin kencang begitu ya. Jadi angin yang di atas itu lebih kuat daripada yang di bawah ya. Jadi hal itu tentu selalu ada. Kalau tidak ada tantangan itu mungkin pemimpin akan diam diri aja gitu ya. Jadi selalu ada ya, baik itu dari internal ya maupun dari eksternal ya. Itu tantangan selalu ada ya. Dan tantangan itu bisa dijadikan sebagai suatu motivasi ya. Apabila tantangan itu memang untuk kemajuan sekolah gitu ya gitu. Sehingga mudah-mudahan tantangan yang ada itu memotivasi ya, kemudian mudah-mudahan kita menjadi berhasil dan sukses bisa mengatasi tantangan tersebut begitu. Tapi dari semua aktivitas yang Bapak lakukan baik itu tantangan atau hambatan, apakah Bapak pernah melakukan refleksi? Ya,
tentu itu sesuatu hal yang dilakukan pada akhir ya, setelah kita mendapat tantangan itu selalu ada refleksi dalam artian kita melihat dari segi ya negatif positifnya ya, dan tentu nanti dari refleksi itu juga kita tentu komunikasi dengan Yang Maha Kuasa gitu ya, berdoa ya, tentunya mana yang benar mana yang salah gitu ya. Kemudian berdoa juga untuk minta supaya dikuatkan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan. Jadi refleksi itu yaitu ketika terakhir kita gitu ya menghadapi suatu masalah gitu ya, satu tantangan ya, maka tentu nanti muaranya adalah bagaimana kita menyikapi atau refleksi dari tantangan tersebut. Ini cukup ya. Cukup ya Pak ya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Ya, Semoga sehat selalu. Amin. Ya, doakan bapaknya biar sehat, bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan juga teman-teman sukses nih sebagai guru penggeraknya. Tetap semangat, jalani terus begitu ya. Insya Allah jalan ke depan sudah mulai terbuka begitu ya. Yang penting tetap semangat ya. Amin ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin. Iya.